Novel Menikah Saat SMA Part 123. Kamu gak ngerti, Ke. Mama menggelengkan kepalanya dan menatapku sambil tersenyum sedih. Gimana kamu mau ngerti kalau kamu pacaran aja gak pernah? Memangnya pacaran bisa bikin Ke pintar? Gak kan, Ma? Ke, anak Mama itu cuma kamu. Mama gak mau mati sebelum lihat kamu menikah. Mama kok ngomongnya gitu sih? Oke, Mama mulai mengeluarkan jurus andalannya. Melihatku dengan tatapan memohon, seakan-akan akulah alasan ia hidup. Gak mempan sama Kema. Oke, subscribe dulu ya. Ucapan Mama terhenti ketika mendengar ringtone handphonenya berbunyi. Wajahnya berubah senang saat melihat nama orang menelponnya. Ia beranjak dari kursi dan menjauh, kemudian mengangkat telepon itu. Mengangguk beberapa kali sambil tersenyum. Siapa? Mama menutup telepon itu sambil tersenyum puas. Lalu ia menatapku dengan wajah yang serius. Kira Safira? Feeling gue gak enak. Setiap kali Mama memanggil dengan nama panjangku, itu artinya dia serius, benar-benar serius. Besok kamu ikut Mama ke rumah Bunga. Hal, ini bahkan tidak terdengar seperti pertanyaan melainkan pernyataan. Tidak ada tapi. Besok pulang sekolah kamu harus langsung pulang. Mama memberiku tatapan mematikannya. Ini perintah, dan jangan coba-coba kabur dengan berbagai alasan ataupun sengaja tidak pulang ke rumah. Aku menatapnya dengan kesal. Apalagi sih, Ma? Kita akan ketemu Brian. Ke. Lepas sepatu kamu itu, Ke. Mama menatapku dengan sengit. Oh, no way, Mam. Apa salahnya kalau Ke pakai Converse sih? Ini bahkan bukan acara resmi ataupun apapun. Balasku tak kalah sengit. Mama sudah paksa Ke buat pakai baju jelek ini. Jadi jangan berharap Ke akan melepaskan yang satu ini. Dress, Ke. Dress bukan baju jelek. Harusnya kamu itu lebih sering pakai dress kayak gini. Bukannya malah pakai jeans setiap hari. Dan membuat Ke jadi seperti perempuan jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian apanya, Ke? Kamu justru terlihat lebih cantik, tahu nggak? Sebelum aku sempat membantah, Mama menambahkan. Intinya adalah sepatu kamu itu membuat tampilan kamu jadi gak matching. Aku meneliti penampilanku di depan cermin. Dress selutut berwarna putih dengan tidak terlalu banyak motif membuat dress itu terlihat simpel dan kasual, tapi tidak terlihat murah. Rambutku. Mama membuatku pergi ke salon. Ia bahkan duduk di kursi tunggu sambil tetap mengawasiku, memastikan aku tidak melakukan hal-hal bodoh. Rasanya itu adalah 2 jam terlama sepanjang hidupku, dan aku akan pastikan aku tidak akan menginjakkan kakiku di salon lagi. Seriously, aku tidak mengerti kenapa justru perempuan masa kini sangat senang menghabiskan waktunya di salon. Dan jangan lupa dengan make up yang mereka pakai setiap harinya. Membuat umur mereka terlihat lebih tua, dibiarkan terurai. Entah apa yang diberikan oleh mbak-mbak di salon tadi membuat rambutku menjadi lebih lembut dan berkilau atau apalah itu. Sepintas aku merasa seperti perempuan di iklan sampo. Kemudian wajahku. Mama memoleskan make up tipis yang menurutku membuat wajahku terlihat aneh. Aku hampir menghapusnya dengan air. Ketika Mama mememet kukiku, ia marah dan justru menambahkan make up lagi sebagai hukuman, membuat wajahku bertambah berat. Terakhir adalah sepatuku, Converse polos berwarna putih. Aku rasa tidak terlalu buruk memadukan Converse ini dengan dress putih yang kupakai. Malah itu membuatku terlihat seperti aku. Tapi Mama tetap memaksaku memakai wet dress putih yang tidak terlalu tinggi tapi cukup membuatku tidak bisa berjalan dengan baik. Dan sangat tidak aku. Apapun yang terjadi aku tidak akan mengganti sepatuku ini. Mama, mau Ke jadi nggak bisa jalan karena sepatu yang Mama pilih itu. Ke, please Ma, Ke sudah nurutin semua kemauan Mama. Jadi tolong biarkan Ke pakai Converse.
Setidaknya ini membuat Kate tidak kehilangan diri Kate yang sebenarnya. Mama terdiam sesaat kemudian berbalik pergi tanpa mengucapkan apapun lagi. Akhirnya ia juga nyerah. Handphoneku bergetar tanda sebuah pesan masuk. Aku mendekati tempat tidur dan membaca pesan tertayar di layar handphoneku. 10 menit lagi kita berangkat. Aku menghela nafas. Kebiasaan mama ketika marah adalah ia tidak akan berbicara dan malah mengirim sebuah SMS sebagai alternatif. Benar-benar membuang-buang pulsa. Aku berdiri dan melihat pantulan diriku di cermin sekali lagi. Aku tahu aku tidak jelek, tetapi tidak pernah kubayangkan orang yang ada di cermin itu adalah aku. Teman-temanku juga pasti tidak akan ada yang percaya. Aku menggelangkan kepala dan beranjak dari cermin. Aku memutar knop pintu kamarku seraya turun dan menemui mama di bawah. Mobil kami sudah memasuki halaman rumah yang aku pastikan adalah rumah Tante Bunga. Mama mematikan mesin mobil kemudian menoleh ke arahku. Ingat apa kata Mama, Ke. Jaga sikap kamu dan jangan berpikir untuk bertindak aneh-aneh. Aku tersenyum manis. Kapan sih Ke pernah aneh-aneh, Ma? Mama serius, Ke. Aku menghela nafas lagi. Yang belakangan ini telah menjadi kebiasaanku. Ya, Ke tahu, Mam. Tapi ingat juga janji Mama. Pertemuan ini bukan acara perjodohan atau semacamnya. Karena Ke merasa tidak pernah mengatakan setuju. Aku menekan kata-kataku dan menegaskan janji yang kami buat kemarin. Asalkan Mama menepati janji Mama, Ke tetap jadi anak manis. Tanpa menunggu balasan, aku keluar dari mobil, menunggu Mama melakukan hal yang sama. Bisa aku bilang, rumah Tante Bunga cukup besar. Tidak, biar aku koreksi. Rumah ini sangat besar. Halamannya saja lebih besar dari rumahku. Mama melangkah mendekati pintu dengan yang sudah terbuka. Ada 2 orang pelayan wanita berseragam berdiri sampai pintu. Aku berjalan di belakang Mama, membiarkan ia memimpin jalan. Aku kembali menghela nafas untuk yang kesekian kali. Sekarang aku benar-benar tidak bisa kabur lagi. Skip. Hai, part ini belum ada Brian, tapi selanjutnya dia akan muncul kok. Kalau dibayangkan, kalian Brian tuh gimana orangnya? Yang kulakukan dari tadi hanyalah duduk, diam, menjawab ketika ditanya. Skor timeline, skor notification, atau apa saja yang bisa membuat waktuku habis dengan cepat. Aku mendecak pelan. Kenapa gue harus ikut? Kalau nggak penting gini sih, lebih baik tidur di rumah. Aku tidak mengerti jalan pikiran Mama. Kalau hanya untuk didiamkan seperti ini, apa gunanya? Aku mematikan handphoneku, mencoba mencari kesibukan lain. Bisa ku bilang Tante Bunga bukanlah orang biasa. Ia pasti orang-orang kalangan atas. Selain rumahnya seluas lapangan bola, sebenarnya tidak seluas itu. Hanya aku yang berlebih-lebihan. Perabotan dalam rumah pun merupakan barang pilihan. Guci yang berjajar dengan warna dan bentuk yang berbeda. Kursi dan meja dari kayu terlihat mengkilap benar-benar berkelas. Lampu kristal berwarna keemasan. Karpet yang lembut. Sebuah meja panjang di atasnya berjejer souvenir dari penjuru dunia. Dan masih banyak hal menarik lain yang akan membuatmu langsung jatuh cinta dengan rumah ini. Astaga, kalau ini rumah gue pasti nggak akan lama-lama di sekolah.